Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun. Ya pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam acara destinasi budaya positif yang akan disampaikan nanti dari rekan kita Ibu Brilianti dan Pak Tifauji. Beliau berdua adalah calon guru penggerak angkatan 11. Acara destinasi ini adalah salah satu tugas akhir beliau di modul 1.4. Salawat dan salam kita hancurkan kepada Nabi Muhammad SAW agar kita dapat mendapatkan syafaat di akhirnya nanti. Amin. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang mewakili serta teman-teman guru SD Negeri 1 Tanjung Agung, tanpa panjang dan lebar, acara destinasi ini akan kita mulai. Pada sesi pertama ini, materi akan disampaikan oleh Ibu Filianti. Kepada Ibu Filianti, dipersilakan. Ibu Rahayu sebagai selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian telah membersamai kami dalam rangka destinasi budaya positif di sekolah. Berikan materi, saya meminta teman-teman dan rekan-rekan untuk berdiri sejenak sambil menghadap teman sebelahnya. Yuk, mari kita senyum sambil tatap teman sebelahnya, kita senyum 30 detik. Lihat matanya saja, jangan bibirnya ya. Sampai terasa bahwa senyum itu sampai di hati. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan sejawat sekalian. Biasa kita di kelas kita menentukan kesepakatan forum destinasi dulu ya. Ini sudah saya buat. Yang pertama itu saling menghargai satu sama lain, kemudian menjadi pendengar yang baik. Nah, rekan-rekan kira-kira apa lagi ya yang kita tambah kesepakatan di forum destinasi kita hari ini? Ada yang mau menambahkan, rekan-rekan? Kesepakatan forum diskusi dulu ya. Nah, biasanya kita izin jika keluar. ya, izin jika keluar ruangan. Boleh. Ada lagi rekan-rekan?
semua peserta aktif ya. Kesempatan kita di forum desiminasi ini, kita menghargai siapapun yang berbicara, menjadi pendengar yang baik, handphone dalam mode silent, izin jika keluar ruangan, dan berpartisipasi aktif dalam diskusi desiminasi ini. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Baik, masuk ke materi. Di sini kita sama-sama belajar ya. Mungkin ada yang lebih konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan dalam pentingnya budaya lingkungan positif di sekolah, yang dimana mengutamakan bahwa peserta didik adalah objek atau pusat perhatian kita. Ki Hajar Dewantara memberikan intisari bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi mencakup pembentukan karakter, pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah sangatlah penting dan kunci utama kita untuk mewujudkan visi misi di sekolah kita. Konsep inti budaya positif ada 6 substansi. Yang pertama yaitu saya akan menyampaikan materi perubahan paradigma belajar, disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, dan kebutuhan dasar manusia. Substansi yang lainnya yaitu nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, di mana ke-6 substansi ini adalah saling berkesinambungan satu sama lain. Materi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajar dengan paradigma baru, pembelajar dengan paradigma yang saya pelajari di guru penggerak ini, bahwa pembelajaran yang dirancang itu berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Arti dari pembelajaran berdiferensiasi itu di mana bahwa murid adalah pusat objek pembelajaran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik kita sesuai dengan kemampuan dan bakat minat peserta didik kita. Lanjut. Disiplin positif. Bapak Ibu sudah tidak asing ya disiplin di telinga kita. Di sekolah juga sudah membudidayakan budaya positif. Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan budaya positif apa ya yang sudah kita ketahui? Ya rekan-rekan, budaya positif, disiplin sudah kita jalankan di sekolah. Apa ya yang kita ketahui? Apa sih disiplin itu? Disiplin. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Apa ya disiplin yang ada di benak kita? Ya, Bu Ari, silakan. Disiplin menurut
Taat atau taati peraturan. Terima kasih. Benar apa yang dikatakan oleh Bu Rika dan Bu Arum, disiplin adalah peraturan yang harus ditaati. Kita lihat pengertian disiplin di disiplin mempunyai arti yang artinya disiplina, artinya belajar, yang mengacu pada tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dan di dalamnya memiliki nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu, disiplin ini adalah pembiasaan. Pembiasaan di mana di dalamnya memiliki nilai-nilai kebajikan atau universal yang lahir dari diri kita, yang terbentuk oleh motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Slide selanjutnya, Bu. Nah, ini disiplin, pengertian disiplin positif, penerapan disiplin yang mengajarkan kita semua untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini disiplin, pengertian disiplin positif, penerapan disiplin yang mengajarkan kita semua untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kebutuhan dasar manusia. Ini materi yang paling saya sukai sebenarnya. Kebutuhan dasar manusia itu sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia. Jadi apapun yang dilakukan oleh diri seseorang itu semata-mata ingin memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia bertahan hidup atau survival. Ya, terdiri dari bertahan hidup itu contohnya kita memenuhi makan, sandang, pangan, dan papan ya. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan dasar manusia penguasaan ini juga penting, harus dipenuhi oleh diri seseorang manusia, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan, meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, meliputi bermain, humor, antusias, dan tertawa. Kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi oleh diri seseorang. Apabila manusia ini salah satu di antara kebutuhan hidup manusianya tidak terpenuhi, mereka akan menjadi karakter yang tidak memiliki nilai
nilai-nilai kebajikan atau dia menyimpang. Motivasi perilaku manusia ini terbagi dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang sudah kita bahas bahwa disiplin itu datang dari diri kita atau dari luar atau ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu ciri-cirinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kemudian yang motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Jadi di dalam diri manusia ini terdapat dua motivasi. Yang biasa kita lakukan adalah datang dari motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Lanjut, Bu. Ya, saya ingin bertanya sama teman-teman. Sudahkah ibu bapak masuk kelas tepat waktu? Sudah. Ada yang bisa memberikan alasan mengapa bapak ibu harus datang tepat waktu? Bisa dijelaskan teman-teman sekalian? Atau ingin mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah, atau takut dihukum dan sebagainya. Kira-kira datang dari mana motivasi kita untuk datang tepat waktu itu, ibu bapak sekalian? Enggak. Menurut saya ya Bu ya, untuk masuk ke kelas tepat waktu itu kan karena ada dasarnya kan disiplin waktu. Jadi karena ada disiplin waktu itu kita ya sebagai guru harus melaksanakan itu. Sebagai guru ya. Ya, betul sekali. Jadi kita sebagai guru harus menjalankan kewajiban kita untuk menjalankan tugas-tugas di sekolah. Nah, Bapak Ibu, saya mencontohkan saja diri saya. Saya datang tepat waktu. Mengapa saya datang tepat waktu? Mungkin Bapak Ibu juga menjalankan tugasnya dengan baik, datang dalam tepat waktu. Karena apa saya datang tepat waktu? Karena saya menghargai diri saya, karena saya meyakini bahwa disiplin datang dalam diri saya adalah hal yang penting untuk saya miliki untuk sebagai menjadi tauladan bagi murid-murid saya di sekolah. Nah, itu kira-kira faktor intrinsik atau ekstrinsik ya, teman-teman? Ya, datang dari motivasi intrinsik, yaitu kesadaran diri sendiri untuk bertanggung jawab dan mandiri. Kemudian motivasi yang paling banyak yang dilakukan perilaku anak-anak kita di sekolah biasanya motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik ya, Bapak Ibu? Motivasi yang paling banyak mendasari perilaku murid di sekolah yaitu mungkin mereka belajar bagaimana bisa menjawab dengan tepat, dan itu temannya yang menjawab dengan benar biasanya mereka termotivasi untuk juga dengan benar dan bisa cepat-cepat motivasinya. Iya, betul. Biasanya anak-anak kita ingin melakukan sesuatu karena ada reward atau karena ada hukuman atau ada melihat faktor-faktor di luar ya, teman-teman ya. Jadi sehingga mereka tuh melakukan motivasi yang ada dalam diri mereka itu karena faktor dari luar atau motivasi ekstrinsik, sehingga kita perlu menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada peserta didik kita bahwa
dasar mereka takut dihukum atau karena mereka ingin mendapatkan hadiah dari gurunya. Nah, mereka harus kita tanamkan nilai-nilai kebajikan, bahwa motivasi yang datang di dalam diri mereka harus datang dari diri mereka dan kesadaran atau nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini dalam diri mereka. Lanjut, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid? Ya, kita sebagai wali kelas biasanya sudah kita tanamkan nilai-nilai kebajikan untuk murid. Biasanya Bapak Ibu menanamkan dan menegaskan nilai-nilai kebajikan yang seperti apa Bapak Ibu di kelas. Kita biasanya sudah membuat keyakinan-keyakinan kelas ya, dan di situ terdapat nilai-nilai kebajikan yang tidak terlihat yang akan kita bentuk di peserta didik kita. Nilai-nilai kebajikan yang seperti apa biasanya Bapak Ibu yang sudah kita tanamkan kepada peserta didik kita? Saling menghargai dengan teman, tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, Iya, betul. Kita menanamkan nilai-nilai kebajikan, bertanggung jawab, disiplin, dan mandiri ya. Baiklah teman-teman. Materi yang saya sampaikan adalah disiplin positif, di mana kita telah melakukan pembiasaan 5S ya. Iya. Ya, ada 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selain itu kita juga telah menerapkan sholat duha, yang dimana kita menekankan nilai kebajikan tentang religiusan. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan akan Materi selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama tanpa memandang suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Ini contoh nilai kebajikan di instansi atau di sekolah kita ya. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian nilai-nilai kebajikan menurut nilai-nilai kebajikan selanjutnya yaitu menurut Prepare program meliputi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, empati, pengetahuan, dan percaya diri. Keterampilan kedua yaitu keterampilan hidup atau lifestyle, meliputi dapat dipercaya, lurus hati, mendapat pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain. Ya, selanjutnya ya Bapak Ibu guru sekalian, materi selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum, kedua membuat merasa bersalah, ketiga pemantau, keempat teman, dan kelima sebagai manajer. Baik Bapak Ibu guru sekalian, tingkat yang pertama yaitu penghukum yang harus kita hindari ya. Selama ini kita miskonsepsi tentang teori kontrol kita sebagai guru. Ilusi guru kita selama ini adalah guru itu mengontrol murid. Kemudian miskonsepsi kita selama ini yang kedua itu bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi
ketiga yaitu bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter murid kita. Dan ilusi yang terakhir bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selama ini kita miskonsepsi bahwa penghukum adalah sebagai jalan keluar untuk menangani masalah peserta didik kita ya Bapak Ibu. Tapi ini harus kita hindari ya. Selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini kita ada dua, stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon itu yang tiba-tiba terpikir di benak kita gitu. Contohnya kebutuhan kita semua sama, tapi dapat kita kontrol dengan semua kebutuhan manusia itu berbeda. Seperti itu ya Bu ya, contohnya. Dan yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang itu memiliki dan pendapat yang berbeda-beda. Oke, next Bu Putri. Nah, ini sifat-sifat dari hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan dan bersifat satu arah. Nah, jadi hukuman itu biasanya kita di kelas itu ya Bu langsung menjudge anak-anak kita bahwa mereka itu salah. Misal anak ini terlambat, kita langsung menghukumnya. Dia terlambat, kita suruh membersihkan kamar mandi ya. Jadi tidak. Mengapa? Keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Karena keyakinan kelas itu hanya dua arah yang disepakati oleh guru dan murid. Kemudian kalau peraturan itu bersifat satu arah, dia terikat sehingga kesannya bahasanya itu negatif. Jangan ribut, jangan menyontek. Itu peraturan ya Bapak Ibu ya. Kalau keyakinan, kalimatnya kita ubah menjadi kalimat yang positif. Gitu. Contohnya seperti yuk next. Ya, ini sifat-sifat bagaimana cara membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal atau umum luas, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat ya Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau murid di kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi membuat keyakinan kelas itu kesepakatan bersama antara warga sekolah itu untuk mencapai sesuatu yang baik ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini contoh membuat keyakinan kelas di kelas saya dan kelas impian yang mereka inginkan. Jadi saya meminta murid saya untuk menuliskan mereka ingin kelas yang seperti apa, yang berwarna kuning dan yang berwarna pink ini kesepakatan kelas yang mereka ingini. Nah, setelah mereka mengeluarkan pendapat atau mengeluarkan rasa kesepakatan mereka, lalu dibahas kembali dalam diskusi besar bagaimana cara kita membentuk suatu keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas yang pada akhirnya terbentuk yaitu
video keseruan anak-anak di kelas saat menulis keyakinan kelas dan kelas impian mereka. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas yang pada akhirnya saya buat beserta anak-anak, yaitu mereka mandiri saat mengerjakan tugas. Kedua, izin ketika keluar ruangan, dan menghormati rasa kasih sayang sesama teman dan menjaga kondusif di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu, materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Ya, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, nanti saya beri contoh ya. Kedua, dia kesalahan murid kita. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas, menanyakan keyakinan kelas ya. Selanjutnya, nah ini menstabilkan identitas Bapak Ibu, contohnya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran. Menstabilkan identitas, berbuat salah itu wajar. Jadi saya ambil contoh, anak saya ada yang makan di kelas ya, ketika saat jam pembelajaran. Anak tersebut saya panggil ke kantor untuk saya menyelesaikan permasalahannya. Nama anaknya Bobby ya, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dia makan di kelas. Jadi saya menstabilkan identitasnya. Bobby, kamu tahu apa ya? Kamu tahu kenapa ibu panggil ke sini? Lalu dia menjawab, iya Bu, karena saya tadi makan di kelas. Iya betul, Bobby. Manusia itu memang perlu makan. Ibu pun kalau jadi Bobby akan makan. Tapi makan itu ada tempatnya ya nak ya. Iya betul. Hal yang wajar karena manusia itu butuh makan. Bobby, kenapa kok makan di kelas? Ya dia jawab karena lapar. Saya bilang, kenapa tadi tidak sarapan? Saya tadi kesiangan Bu, jadi sehingga tidak sempat untuk makan. Nah, dialog ini sudah saya masukkan di video saya saat demonstrasi kontekstual ya. Nah, kemudian saya menanyakan kesalahan dia. Bobby, makan di kelas itu perbuatan baik atau buruk? Dia jawab buruk Bu. Jadi harus dihindari atau tetap dilaksanakan Bobby? Dihindari Bu. Nah, Bobby, mari kita ingat lagi keyakinan kelas apa yang sudah Bobby langgar. Iya betul, dia jawab tidak disiplin Bu karena makan di kelas. Iya betul Bobby. Apakah penting sifat disiplin itu diterapkan di kelas? Dia jawab penting Bu. Apakah kamu ingin merubahnya nak? Dia bilang iya. Jadi permasalahan anak ini kita selesaikan dengan segitiga restitusi tanpa menghukum, tanpa merasa bersalah, tapi kita sebagai manajer ya Bapak Ibu sekalian, sehingga kita menggunakan segitiga restitusi ini. Yang pertama, kita menstabilkan identitas bahwa apapun yang dilakukan oleh peserta didik kita itu hal yang wajar. Namun tetap kita validasi kesalahan dia bahwa itu kesalahan yang tidak boleh diulang lagi. Dan kemudian kita menanyakan keyakinan kelas, dia sudah melanggar apa nih, dan dia ingin masalah dia ini diselesaikan dengan seperti apa yang ingin dia rubah, yang ingin dia
Ibu ya. Nah, selanjutnya lanjut ya. Ya Bapak Ibu, demikian presentasi dari saya. Akhir dari kata ini sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar profesionalan dan sosial yang baik, di mana guru saat ini sebagai pembelajar dirinya menetapkan bahwa dirinya adalah among atau manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar Nasional Pendidikan Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Materi yang telah saya sampaikan adalah bahwa manusia itu harus dipenuhi 5 dasar kebutuhan hidupnya agar tujuan hidup mereka tidak menyimpang dari nilai-nilai kebajikan atau universal. Baik, terima kasih. Apabila ada kekurangan apa yang telah saya sampaikan, saya minta maaf dan saya pun materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya kembalikan kepada moderator. Pengalamannya selama mengikuti program guru penggerak di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Jadi yang saya simak tadi bahwa kita sebagai guru kita harus tahu kebutuhan dasar manusia, ada 5 tadi. Selain itu juga kita dalam membuat hukuman, terus konsekuensi, dan satu lagi restitusi, itu kita harus menjalankan ketiga-tiganya. Apalagi kalau dalam menyelesaikan suatu masalah, kita tidak bisa langsung mengejar siswa itu, tapi kita harus melakukan segitiga restitusi. Apa tadi? Yang pertama yaitu validasi, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Tri dan Bu Lili. Pada sesi ini akan dibuka tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilahkan teman-teman yang ingin bertanya. Silakan yang ingin bertanya. Ibu Tati, silakan Bu Dita. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya ya Pak ya. Ada beberapa kasus sih dengan teman-teman yang lain juga mungkin ada yang sama. Kita kan di kelas tuh ada anak-anak yang terlambat sekolah, sama mereka sering kata-kataan, ngejek. Nah pertanyaannya, bagaimana cara menggunakan segitiga restitusi itu dan konsekuensinya itu seperti apa? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Puspita. Bu Puspita bertanya bagaimana cara menghadapi siswa-siswa yang terlambat dari sekolah. Silakan dijawab Pak Tri atau Ibu ingin berdua. Terima kasih Ibu Puspita atas pertanyaannya, yaitu bagaimana cara kita menangani siswa kita yang terlambat ya Bu ya. Nah di sini kita sudah belajar tentang segitiga restitusi. Yang pertama yaitu kita tentunya menstabilkan identitas anak tersebut. Misal anak ini terlambat, kita tentu mengajak dulu ngobrol. Misal namanya siapa? Bobby. Bobby, mengapa kamu terlambat nak? Kemudian dia menjawab, saya kesiangan Bu, karena tadi malam saya tidurnya jam 9 malam. Kemudian saya menstabilkan identitas dia. Saya berkata, Bobby,
jadi kamu, ibu juga mungkin akan melakukan hal yang sama. Mungkin juga ibu akan kesiangan. Itu hal yang wajar dan itu manusiawi ya nak ya. Nah, Bobby, agar kamu tidak kesiangan, seharusnya kamu tidur jam berapa nak? Agar besok tidak kesiangan lagi. Baik Bu, saya akan tidur lebih awal, mungkin dia bilang ya. Saya tidak akan tidur malam. Mungkin saya akan tidur jam 8 malam ya Bu ya. Baiklah Bobby, apakah kamu meyakini bahwa nilai itu akan kamu laksanakan besok? Di sini kita menyadarkan dia bahwa dia telah dia telah menyepakati bahwa dirinya besok akan berubah begitu. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas kepada anak tersebut. Bobby, keyakinan kelas apa nak yang sudah kamu langgar? Tidak disiplin Bu. Ya betul Bobby, kamu telah melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Apakah kamu bersedia besok tidak akan mengulanginya lagi? Iya Bu, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan itu atas kesadaran diri saya. Baiklah, Bobby, kamu kembali ke kelas ya. Iya Bu, terima kasih atas solusi yang Ibu berikan untuk saya. Ya Bobby, silakan kembali ke tempat duduk kembali. Seperti itu Bu. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitas dia supaya emosional dia turun, stabil. Kemudian kita memvalidasi kesalahan dia bahwa dia itu telah melanggar keyakinan-keyakinan kelas. Baru kita menanyakan untuk dia bisa menyadari dirinya bahwa dia bakal tidak akan mengulangi pelanggaran yang telah dia buat, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Seperti itu lebih kurangnya Bu Puspita. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah paham? Ya, baik, terima kasih Bu Puspita. Teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Kami persilakan. Ya, Bu Rika. Ya. Terima kasih untuk perbedaan saya ingin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan disiplin positif intrinsik dari diri anak itu sendiri, yang sedangkan dari rumah, misalkan dari lingkungan rumahnya saja. Kadang kita sudah menerapkan itu ke anak, tapi lingkungan rumah kadang-kadang orang tua itu tidak menerapkan. Bagaimana, apakah harus ada kerjasama antara guru dengan orang tua atau bagaimana solusinya, mencari solusinya? Karena kan biasanya kita ada anak terlambat sekolah, biasanya sengaja dibangun sama bundanya, sama orang tuanya. Ayo nak cepat sekolah, kamu terlambat ini. Kadang masih malas, nanti bu, nanti ini masih lama, waktu masih lama. Dipaksakan, biasa dipaksakan, berarti kan itu dia tidak dengan dari diri dia sendiri. Paksaan dari orang tua diantar ke sekolah. Bagaimana solusinya? Cari solusinya agar disiplin dari diri dia sendiri. Paksaan dari orang tua diantar ke sekolah. Bagaimana solusinya? Cari solusinya agar disiplin positif dari istri anak itu terbentuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan mereka sangat bagus sekali ya. Bagaimana cara membangun motivasi prinsip dari dalam diri. Biasanya Bapak Ibu yang saya lakukan ya, itu pendekatan kita ke anak, ya. Pendekatan dari hati ke hati. Biasanya yang saya lakukan adalah menasihati dulu, menasihati supaya menanyakan apa, kenapa. Pasti ada alasannya anak itu ketika terlambat. Ya. Tapi jangan mencas anak itu bersama dulu. Kita cari alasan dulu, kemudian mencari keyakinan dulu. Kira-kira kalau kamu terlambat melanggar keyakinan sepakatan sekolah enggak? Pasti anak akan menjawab iya, ya.
kita dari faktor dari guru ke anak dulu. Kemudian kita tanya lagi, kapan kira-kira kamu akan berubah jadwal kamu masuk supaya tidak terlambat. Misal kamu kalau jadwal sekolah kita jam berapa sampai masuk kalau pagi? Jam 7.15. Seandainya kalau kamu datang 7:20, kira-kira terlambat atau tidak? Pasti anak itu akan berpikir, oh iya, terlambat. Nah, gimana caranya supaya tidak terlambat? Bangun pagi. Caranya bagaimana supaya bangun pagi? Mungkin dibangun orang tua atau memasang jam alarm. Ya. Kemudian kita membuat motivasi anak itu supaya tergugah, ya. Ini yang penting. Memang nggak sekali dua kali, mungkin bisa bertahap ya untuk memotivasi anak itu. Tetapi kembali lagi, bagaimana kedekatan kita sebagai guru kepada murid. Kadang-kadang kalau kita jadi idola, anak-anak itu biasanya omongan kita tuh jujur ya didengar. Apa kata Pak Guru? Biasanya orang tua pun kalau ngomong tetap akan salah, yang benar adalah guru ya. Disitulah mungkin kita bermain kedekatan hati kita. Ya, merubah dari faktor ekstrinsik yang mungkin dari luar ya. Mungkin dari dalam kita mau kamu harus mandiri ya, mandiri. Kemudian perlu juga kita kerjasama dengan orang tua ya. Komunikasi antara guru dan orang tua itu tetap penting ya. Harus dua arah ya, dua arah supaya perubahan anak itu, kekurangan ataupun kebaikan itu orang tua harus tahu. Jadi kita harus sama-sama kerja sama ya. Kerja sama pasti antara orang tua dan guru kerja sama, pasti anaknya pasti akan menjadi lebih baik. Itu sih jawaban dari saya. Nah, kalau ada tambahan dari Bu Bin, ya, cukup. Gimana Bu? Kembali di saya mau mengumpulkan. Iya, terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah atas pertanyaannya dari Bu Puspita dan Ibu Rika. Kita tadi saya ambil kesimpulan bahwa dalam menghadapi siswa pada intinya kita harus melaksanakan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi, dan yang terakhir adalah keyakinan keras. Kalau kita sudah menjalankan segitiga restitusi itu, insya Allah akan ada perubahan pada siswa. Gitu ya teman-teman ya. Acara diseminasi ini sudah disampaikan dengan sangat baik oleh teman kita Ibu Billy dan Pak Tri. Semoga ilmu yang mereka bagikan ke kita, yang mereka sharing, dapat kita ambil dan kita terapkan di sekolah kita, sehingga kedepannya sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata saya salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, konsekuensi itu konsekuensi adalah sifat-sifatnya dia terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru itu memonitoring murid tersebut. Nah, yang ketiga itu restitusi. Yang ini asing ya bagi kita. Restitusi ini adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan berkolaborasi kepada murid untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri, sehingga mereka kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, ini contoh dari penghukum. Penghukum itu bisa melalui verbal atau psikis ya. Jadi anak misalnya kita di kelas sudah menemui banyak sekali permasalahan yang kadang kita menghukumnya tidak searah ya, tidak sesuai.
anak murid melakukan kesalahan apa yang kita hukum tidak ada hubungannya dengan kesalahan dia. Misal dia tidak mengerjakan PR, kita menyuruh dia lari 5 kali di lapangan. Jadi itu hanya satu arah ya, ibu guru sekalian. Kemudian membuat merasa bersalah. Contohnya berapa kali ibu memberitahu kamu selalu mengulangi dan membuat ibu merasa kecewa. Dan ini harus dihindari ya Bapak Ibu ya, agar anak-anak kita tidak merasa bersalah atau dia merasa rendah diri, tidak percaya diri karena dia membuat merasa bersalah kepada gurunya. Kemudian yang ketiga itu sebagai teman. Contohnya seperti ini, kalimat yang kita sampaikan kepada murid kita, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi sebagai teman ini ada bahasa persuasif, seperti kita mengajak, ayo dong kamu hari ini rajin ya nak ya gitu. Jadi posisi teman ini posisi yang ketiga dari posisi control manager. Kemudian pemantau ini ciri-cirinya kalimat yang bisa kita pakai seperti kamu sudah melanggar peraturan kelas, kamu tahu konsekuensinya. Buang makananmu keluar besok, jangan diulangi lagi ya. Seperti itu contohnya. Pemantau ini, guru ini sudah memahami, sudah tahu bahwa anak ini sudah beberapa kali melakukan kesalahan. Jadi dia mengingatkan kepada muridnya untuk tidak mengulanginya lagi untuk sekian kalinya. Jadi guru ini sudah memantau muridnya tersebut. Nah, yang tingkat yang paling atas yaitu manajer. Manajer ini bahasa yang bisa kita gunakan adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi manajer ini bagaimana cara kita memberikan rasa tanggung jawab kepada siswa, kepada murid kita agar bisa menyelesaikan masalahnya dengan keinginan dan kesepakatan di kelas atau di sekolah ya. Next. Nah, ibu-ibu, di sini ada posisi kontrol. Apakah aku? Tadi sudah saya jelaskan bahwa 5 posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua sebagai merasa bersalah, ketiga sebagai teman, dan keempat pemantau, kelima yaitu sebagai manajer. Yuk kita sepakati bahwa kalimat ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa ya Bapak Ibu? Iya, betul. Kita lihat ya jawabannya. Iya, betul. Merasa, iya, posisi kontrol merasa bersalah karena dia memberikan rasa kecewanya kepada muridnya ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut contoh berikutnya. Posisi kontrol apakah aku? Teksnya Bapak Ibu kita perhatikan ya. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini posisi kontrol apa ya Bapak Ibu ya? Kira-kira dalam kalimat kamu tidak akan mendapatkan nilai jika kamu melanggar dan tidak mengerjakan tugas. Apa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Iya, dia sebagai apa Bapak Ibu? Pemantau. Karena dia sudah mengetahui anaknya tidak mengerjakan tugas untuk kesekian kalinya. Jadi dia mengingatkan kamu tidak akan mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Oke, contoh selanjutnya kita lihat.
Nah, materi selanjutnya adalah kita menentukan apa sih itu keyakinan kelas. Nah, selama ini kita memakai bahasa peraturan kelas. Tapi setelah dari guru penggerak ini, saya ingin mengimbaskan kepada kalian bahwa ada sesuatu yang harus kita